Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Adi dia tuh. Oh iya, udah dikira nula, astagfirullahaladzim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mulai pembelajaran sejarah peminatan. Kenapa aku buka COC lah? Oke, mananya? Adang lah. Yang kali ini kita akan membahas tentang berpikir sejarah halaman 34. Kalau di halaman 34 di LKS masing-masing itu sudah ada ada sedikit yang sudah aku jelaskan di sejarah Indonesia. Sedikit aja, tapi di sini kita akan memperdalami sedikit lagi apa itu yang dimaksud dengan berpikir sejarah. Oke, dimaksud yang berpikir sejarah itu adalah konsep yang dimana kalian itu harus berpikir kritis. Berpikir kritis dalam arti seorang kalian itu orang-orang sosial, orang EPS itu tidak boleh, bahkan ada yang mengatakan dilarang mempertanyakan logika. Kenapa tidak boleh mempertanyakan logika? Emang ya boleh-boleh aja itu mempertanyakan logika, tapi karena kita anak sosial itu kan empatinya tuh harus kuat. Empati, rasa sosial itu harus kuat. Nah, dimana di dalam empati itu atau di rasa sosial yang kamu rasa, Allah, kendaraan. Mohon maaf lah kendaraan, ini jam 12 masih aja ada kendaraan lalu lalang. Karena ada rasa sosialnya yang tinggi, kalian itu kalaunya kan biasanya buan EPS itu kan rata-rata kuliahnya itu kan ada yang dihukum. Allah, kendaraan, kenapa tengah malam ada lalu lalang. Sampai mana tadi ya Allah. Oke, berpikir sejarah tadi lah. Berpikir sejarah itu kalau dalam konsep keilmuan sosial itu kalian harus berpikir kritis. Berpikir kritis itu seperti apa, Pak? Nah, berpikir kritis itu seperti kalian kalaunya ada mempertanyakan, ada yang menjanggal dalam hati, kalian harus mencari informasi yang benar. Mencari informasi yang benar, kalian harus Allah, kendaraan. Berasa siang di sini. Oke, berpikir sejarah itu dalam artian kritis, kalian itu tidak jangan hanya terpaku pada aturan-aturan yang mengikat, tapi rasa sosial itu harus diembankan lagi, dikuatkan lagi supaya peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan tetapi rasa kemanusiaan itu kurang percuma itu. Oke, kita lanjut aja lah. Di dalam berpikir sejarah di halaman 34 itu di LKS itu mulai dari konsep diakronik. Dalam ilmu sejarah, dimensi waktu merupakan unsur penting. Ilmu sejarah mengkaji kehidupan manusia pada masa lampau sehingga berkaitan dengan konsep waktu. Sejarah yang memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu tersebut merupakan ciri konsep diakronik. Oke. Konsep diakronik mengutamakan dimensi waktu dan tidak memikirkan dimensi ruang. Dimensi waktu perlu dibuat batasan awal dan akhir yang disebut kurun waktu atau babakan waktu secara berurutan atau kronologis. Oke. Maksud dari konsep diakronik itu yang ini bagian 3. Konsep diakronik mengutamakan dimensi waktu dan tidak terlalu memikirkan dimensi ruang. Waktu itu kan yang mulai tahun berapa sampai tahun berapa itu kan. Nah, sedangkan kalau ruang itu kan tempat kejadiannya. Nah, di sini yang diutamakan itu adalah waktunya. Misalkan dari waktu 1914
1914 sampai 1940. Nah, itu. Terus Pak, apakah ruang dan tempat kejadiannya itu bebas? Bebas saja. Karena yang dimaksud tidak memikirkan nih, tidak terlalu memikirkan bukan berarti meninggalkan semuanya, tapi kada fokus benar lah istilahnya gitu. Kalau kita ambil contoh itu seperti peristiwa di Indonesia, ambil contoh itulah. Kan di peristiwa-peristiwa di Indonesia kan banyak, mulai dari zamannya kerajaan, mulai dari zamannya kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, terus zamannya kedatangan bangsa Eropa, terus penjajahan kolonial, terus masa kebangkitan nasional, apa namanya, penjajahan Jepang, merdeka, sampai orde lama, orde baru, reformasi gitu. Kan itu kan waktunya kan bisa diurutkan aja. Tapi kan yang namanya ruang tuh ya di Indonesia, kalau hendak menyempit kan banyak yang dibahas antara kerajaan Kutai sama kerajaan Tarumanegara, kan beda pembahasannya. Makanya dari itu tidak terlalu memikirkan dimensi ruang itu. Nah, maksudnya ada. Ya Allah, paku itu handaki paku jadi pinggir jalan tuh. Itu maksudnya. Jadi ya, maksud dari konsep diakronik itu mengutamakan waktunya yang paling penting, tapi untuk tempat kejadiannya itu sedikit aja, tapi tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Semoga paham ya. Oke, kita lanjut. Konsep sinkronik di halaman 37. Konsep sinkronik mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Nah, apa bedanya dengan diakronik tadi? Kalau diakronik tadi kan mementingkan waktu daripada ruang. Lebih banyak waktunya lah, yang waktunya daripada ruangnya. Nah, kalau ini kan mengutamakan penggambaran meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu, kebalikannya. Oke, kita lanjut. Ditandai dengan adanya pembahasan tentang aspek ilmu sosial seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oke. Di sini maksud dari konsep sinkronik itu adalah mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Karena kalau ruang itu kan sudah tempat kejadian. Misalkan saya membahas di sini di halaman 37 itu kan adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan menguraikan berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, politik, hubungan internasional, dan lain-lain. Karena kan maksud dari membahas tentang 17 Agustus saja, tapi kan dampaknya itu kan banyak gitu. Mulai dari sebelum diproklamasikan itu kejadiannya itu seperti apa, terus setelah diproklamasikan kejadiannya itu seperti apa, itu sangat rinci. Bahkan yang kejadiannya itu ada di Jakarta pada tanggal 17 itu kan belum sampai ke Banjar, itu masih lawas tuh dengar desas-desus kemerdekaannya tuh apabila itu berapa ya, 2 minggu kah, seminggu semalam, saking lawasnya kayak itu. Nah, jadi yang dimaksud ini ruangnya tuh adalah peristiwa kejadiannya. Nah, di sini dikatakan mengapa aspek ilmu sosial diperlukan dalam penulisan sejarah. Menurut Sartono Kartodirjo menjelaskan ilmu sosial
telah mengalami perkembangan pesat sehingga dapat menyediakan teori dan konsep berguna bagi analisis sejarah. Ya Allah kandaran, sabarlah. Nah, maksudnya adalah dalam konsep sinkronik ini yang di sini tadi, terus ke sini ditandai dengan adanya pembahasan tentang aspek ilmu-ilmu sosial seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jadi ada peristiwa tertentu dampaknya pasti ada, akibatnya pasti banyak lagi gitu. Nah, terus dalam ilmu-ilmu sosial itu kan banyak. Nah, seperti ilmu politik tuh keadaan politik kayak apa di sana. Terus keadaan ekonomi, kayak 17 Agustus tadi. Politik bujurai berubah, tapi berubahnya itu hanya cuma di Jakarta aja. Di daerah Sumatera, daerah Kalimantan itu masih belum ada desas-desusnya. Bahkan masih ada yang di daerah Sulawesi itu masih berperang lah antara Belanda lagi, Jepang sama warga lokal itu. Masih ada gitu, ceritanya ada. Terus ekonomi kan apakah 17 Agustus kemerdekaan 17 Agustus itu langsung berubah 180 derajat keadaan ekonomi? Enggak. Ya pada saat itu ya biasa-biasa aja. Bahkan ada yang mengatakan setelah mendengarnya kekalahan Jepang, keadaan ekonomi itu bahkan sempat terpuruk dalam arti sudah dijajah Jepang, tambah terpuruk. Jadi kayak betul lah, saking resahnya Jepang kan. Bahkan setelah mendengar tentang berita kemerdekaan Indonesia supaya nih kayaknya bagus Indonesia merdeka, ada yang mengatakan bagus gitu. Kalau bagus nih kayaknya ekonomi kita nih pacang kada lagi diambil oleh orang lain ya gitu. Ada yang mengatakan, ada yang berpersepsi juga setelah Indonesia merdeka aja pacangan ngalih pulang aku berusaha. Nah, ada juga kayak itu banyak Terus sosial, kalau sosial itu keadaan sosial yang kalau merdeka kan tidak boleh lagi antara golongan atas, tengah, bawah itu tidak ada lagi, boleh lagi. Tapi kan setelah 17 Agustus itu diproklamasikan pada jam 10, apakah itu berubah? Tidak. Itu panjang kisahnya itu. Anak berubah mulai dari rakyatnya itu sengsara, terus sudah diproklamasikan jadi apa? Jadi makmur. Tidak semudah itu, Bung. Masih banyak lagi jalan-jalannya. Kada semudah itu. Misalkan kayak kalau sekarang kan ya nyaman aja kayak itu. Sekarang itu siapa presidennya aja. Kira-kira kalau menurut prediksi ini sekalinya sih itu. Nah, itu kan bisa berubah langsung ya, bisa aja, tapi langsung itu dalam arti untuk golongan yang paling atas saja. Golongan bawah ya adem ayem aja kayak itu. Tergantung pemimpinnya apakah bisa mengayomi rakyatnya kah atau tidak gitu. Itu maksudnya. Kenapa lah jam 10 masih aja ada kendala siapa mau ya. Nah, terus adalah kita kembali di halaman 37 itu keterkaitan kenapa tak sini? Astagfirullah. Kalau di halaman 30 itu keterkaitan berpikir sejarah secara diakronik sama sinkronik. Kadang lah mana ini lah. Nah, di situ antara diakronik
nih konsep diakronik sama sinkronik itu tidak boleh berdiri sendiri. Kalau dalam sejarah itu kan harus melengkapi, ya elah seorang aja. Astagfirullahaladzim. Kalau dalam sejarah itu, dalam konsep kesejarahan itu harus ada yang dibantu, tidak boleh kalau mempelajari sejarah tuh ya kayak itu aja, pasti membosankan kan. Itu sudah Allah kendaraan. Itu kan kalau pembahasan sejarah ya kayak itu aja pasti membosankan, pasti ada yang dikaitkan satu sama lain. Nah, kalau di sini kan di keterkait di halaman 37 itu kasih itu contoh untuk keterkaitan contohnya itu menurut Sartono Kartodirja adalah di paragraf kedua, Candi Borobudur merupakan peninggalan sejarah kehidupan bangsa Indonesia pada masa Hindu-Buddha, sehingga saat menceritakan Candi Borobudur tidak hanya menceritakan bagaimana urutan waktu atau urutan waktunya, aspek diakronis sama diakronis sama aja lah. Candi Borobudur dibangun, tetapi juga bisa kita lihat bagaimana kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Itu adalah aspek sinkroniknya. Oke, mana tadi lah sampai mana? Pada masa pembangunan pada masa pembangunan candi tersebut dilakukan secara diakronis. Candi Borobudur dibangun antara kurun waktu 760 sampai 830 Masehi, ya sekitar 70 tahun. Wow, 70 tahun dibangun dalam ada 4 sesi lah kayak itu. Jadi ibaratnya tuh kalau kita mundur 5 tahun mulai, jadi tahun 2015 itu adalah pada masa aku kuliah. Kalau kalian kan masih kelas 6. Nah, terus 70 tahun ke belakang, artinya mulai dari kalau dihitung mulai dari awal merdeka sampai tahun 2015, hanya ibaratnya tuh Candi Borobudur jadi utuh, jadi dibangun sempurna. Saking lawasnya loh. Itu adalah konsep diakronik. Itu tadi mengutamakan dimensi waktunya, tidak terlalu memikirkan ruangnya. Nah, kalaunya konsep sinkronik tadi ditandai dengan adanya pembahasan tentang aspek ilmu-ilmu sosial seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di halaman 37 itu kan pembangunan 70 tahun Candi Borobudur, kita dapat berpikir secara sinkronik dari bangunan monumental semegah Candi Borobudur. Mungkinkah dibangun oleh masyarakat yang kacau? Kalaunya kita berpikir pada saat itu masyarakatnya lagi amburadul, ya tidak mungkin terbangun, pasti lebih lama lagi. Padahal kan yang kita tahu Candi Borobudur itu menurut catatan sejarah kuno Mataram kuno itu dikatakan Candi Borobudur itu dibangun di atas danau purba yang luas, dan danau purba yang luas terus dikelilingi oleh pegunungan. Nah, terus di tengah danau lalu itu dibangun candi. Dan candinya kalau pernah kalian berkunjung ke sana itu luas. Itu saking luasnya, ikan mulai dari awal gerbang itu berkeliling ya buka ikan lapah tau lah. Berjalan jagin lapah itu. Nah, mulai dari stupa 1 tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu capek itu. Nah, itu kan kalaunya kita berpikir tidak mungkin bangunan Candi Borobudur dibangun pada masyarakat yang kacau. Bangunan yang megah tersebut tentu dibangun masyarakat yang makmur dalam arti ya digaji dengan pas atau
atau adakah dibangun secara paksa, ya kita kan ada tahu. Atau mungkin misalkan masyarakatnya kada kau bayar pajak, ikan bilangnya kada kau bayar pajak, empat membangun candi aja, ayo aja raja enak bisa juga kayak itu loh. Terus hidup bergotong royong dan toleransi, aspek sosial budaya, serta memiliki raja yang berwibawa, aspek politik dan religius, aspek agama. Nah, di sini dikatakan hidup bergotong royong dan toleransi. Pada masa itu kan antara orang Hindu sama Buddha itu kan beda, sangat beda jauh. Kalau nyebuan agama Hindu itu kan mempunyai konsep kekastaan, mulai dari kasta Brahmana, Ksatria, Waisya sampai Sudra. Nah, kalau Buddha kan disamaratakan, tidak boleh adanya pengkastaan gitu. Nah, terus kalau kita berpikir gini lah, berpikir zaman sekarang itu kalau melihat suatu pemerintahan, ya Allah kendaraan, astagfirullahaladzim. Kalau kita berpikir sekarang itu, kita bisa lihat mulai dari pemimpin gubernur kah, atau wali kota kah, atau presiden kah, kalau tidak mensejahterakan rakyat ataupun tidak mensejahterakan atau tidak ada pembangunan sama sekali dalam waktu 5 tahun, itu dianggap sebagai pemimpin yang mundur dalam arti kada ada perkembangan sama sekali, ya sama-sama aja kayak itu. Sedangkan daerah lain dalam 1 tahun tuh ada aja pembangunan. Nah, kayak itu maksudnya. Jadi semakin banyaknya ada pembangunan, semakin banyak ada pembangunan aja. Jadi suatu pemimpin atau dalam konsep kenegaraan itu, kalau setiap negara kalau yang dianggap makmur itu adalah adanya kesejahteraan rakyatnya sama pembangunannya yang nyata. Nah, itu pembangunan yang nyata untuk mobilitas para masyarakat, para rakyatnya itu. Nah, kalau di zamannya mana tuh? Kalau di halaman 37 itu kan 70 tahun itu tidak, kalau kita membaca ya satu mata aja kayak itu, tapi kalau mengalami pada masa itu ya lawas. Mahadang Senin ke hari Minggu aja lawas itu. Nah, tapi dari Minggu ke Senin lakas lah nyetai ini kan kampret. Oke. Cara berpikirnya kayak itu, cara berpikir sejarahnya kayak itu. Jadi rakyatnya makmur kok bisa aja, pasti ada kayak gini kayak itu. Terus kenapa aja pada masa kolonial kita bisa dijajah, nyaman benar dijajah oleh Belanda. Kenapa antar kerajaan Islam itu kehendak bersatu untuk mengusir penjajah aja. Ya ada semudah itu. Karena ya Allah kendaraan nih kayak panak guring aku jam sini. Karena kan penjajah lagi. Kenapa zaman kerajaan itu tidak adanya, zaman kerajaan Islam itu mudah dijajah atau diadu domba? Karena masing-masing raja itu punya pendirian masing-masing. Tidak ada yang hendak agamanya sama kah? Yang namanya haus kekuasaan juga gitu. Jadi kan buan Belanda nih buannya nih, buan raja nih hendak, buan sultan nih hendak bersusugihan aja nih kalau kita manfaatkan. Nah, itu maksudnya. Oke, semoga paham lah yang keterkaitan
halaman 37 itu antara berpikir diakronis, ada diakronis sama sinkronik. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, harus berdampingan gitu. Harus saling melengkapi lah istilahnya. Oke, kita lanjut ya lah. Konsep periodisasi. Dimensi waktu, periodisasi itu halaman 35. Udah deh mau oleh. Apaan? Dimensi waktu dalam sejarah, yaitu periodisasi itu kan tahunnya itu semacam serialisasi atau rangkaian peristiwa menurut urutan zaman. Gunanya apa? Gunanya untuk memudahkan pemahaman suatu cerita sejarah sehingga terjadi kesinambungan. Jadi yang sudah aku jelaskan di sejarah Indonesia, yang dimana periodisasi itu untuk memudahkan ceritanya tuh kada beloncat-loncat. Paham ya lo? Kada beloncat-loncat tuh mulai mulai dari zamannya kerajaan Hindu Buddha timbul-timbul kalian 10 kan mencatatkan Hindu Buddha. Kelas 10 semester 1, terus semester 2 nanti menceritakan kerajaan Islam. Nanti di kelas 11 itu menceritakan kolonial. Terus menceritakan tentang perlawanan, menceritakan tentang kemerdekaan sampai semester 2. Nah, nanti di semester lagi. Nanti di kelas 12 itu menceritakan tentang cara mempertahankan kemerdekaan sama pembangunan masa Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, reformasi. Nah, gitu maksudnya. Jadi kan kadang mungkin membaca gampang aja membaca, tapi kan cara berpikirnya tuh kan harus continue, harus apa namanya tuh, harus tahu urutannya. Kan kadang mungkin kalian mempelajari tentang sejarah Hindu Buddha, lalu pertemuan selanjutnya aku langsung menceritakan tentang kemerdekaan Indonesia. Kenapa kada menceritakan yang lain? Kan kada continue kayak itu, kada kesinambungan, kada berurutan lah istilahnya, kada kawa kayak itu. Oke, itu konsep periodisasi. Nah, di sini penyusunan periodisasi bergantung pada jenis sejarah yang ditulis. Di sini ada 5: politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan agama. Nah, maksud dari penyusunan periodisasi ini yang bergantung pada jenis sejarah. Jadi membahas tentang sejarah politik di Indonesia itu beda. Kalaunya sejarah politik kerajaan Hindu Buddha dan Islam kan itu dipengaruhi adanya raja sebagai kebijakannya absolut dan bawahannya itu harus mematuhi itu politik. Tapi kan setelah buan menjajah datangan kan pemikiran tuh sedikit kan terbuka kayak itu. Adanya birokrasi lah supaya pemerintahan itu nyaman dikendalikan. Terus ada yang mengawasi pemimpin, jadi si pemimpin ini kada semena-mena untuk membuat kebijakan, kada semena-mena menyuruh nang bawahannya, itu maksudnya. Itu politik. Terus sosial itu dalam arti penulisan sejarah di bidang sosial. Bisa dilihat apa yang hendak ditulis, apa yang hendak hendak dilihat kehidupan sosial di Banjarmasin. Itu kan mulai dari
tahun 1970 itu masih ya masih rasa-rasa pedesaan bukan pedesaan sih, tapi masa-masa kotanya tuh belum ada. Tapi kan berbeda dengan beberapa tahun ke belakang nih, mulai tahun 2000-an. Mulai tahun 2000-an itu kan kota Banjarmasin tuh serasa seperti kota yang paling maju. Berbeda benar antara tahun 1970 sampai tahun 2000 kan 30 tahun. Nah, itu kan berbeda jauh. Kehidupan sosialnya tuh seperti apa? Pasti ada perubahan. Tapi kalau ada penulisan itu dijelaskan sedikit demi sedikit kenapa jadi berubah aja. Pasti ada kebijakan yang lain-lain gitu. Terus ekonomi. Kalau ekonomi ini, kalau di Kota Banjarmasin itu mulai dari dahulu itu dikenal sebagai kota 1000 sungai. Nangbuan pedagangnya itu rata-rata kebanyakan adanya di sungai. Berjualan tuh di sungai aja, di kolot nang di jukung tuh. Kan tapi kan kalau ini kan kita bisa lihat eh, kebanyakan bukan kebanyakan lagi, bahkan hampir tidak ada ekonomi ekonominya itu berjualan di atas jukung ada aja, tapi kan itu di pinggir sungai. Kalau di apa namanya, kayak inilah cara berpikirnya. Kalaunya kita membahas tentang ekonomi di Banjarmasin pada tahun 1960, 70, 80 itu masih ada rasa-rasanya tuh. Kalau aku membaca dan aku wawancarai mamaku itu berjualan orang berdagang mendatangi ke belakang rumah lewat jukung itu masih ada. Terus suara kelotok itu masih ada kayak itu. Nang berjualan kita kada perlu menyinggahi tapi si pedagang ini menyinggahi dengan kelotok tuh ada aja gitu. Tapi kan wah ini apa banyaknya Alfamart di mana-mana gitu. Terus berjualan di ruko banyak kayak itu kan. Nah, lama-lama yang dulunya di pinggir sungai itu kan semakin ditinggalkan dan menjadi wisata. Wah ini kok jadi miris gitu ya, kada kawai perubahan zaman gitu. Mungkin karena beberapa puluh tahun yang akan datang kada lagi yang nang kita mendatangi ke roko-roko atau ke roko-roko kayak itu. Wah ini kan sudah ada yang namanya gosen ya, belanja online kan. Allah, masuk angin. Yang belanja online yang cukup kita memesan di rumah terus sampai kan gampang aja wah ini gitu. Di masa depan kayak apa kayaknya bisa lebih canggih lagi, namun ada umur atau ada kiamatnya itu aja lagi. Kebudayaannya beda lagi. Kebudayaan kita ambil contoh di Banjar, kayak inilah. Kalau aku menganggap konsep kebudayaan itu di masa lalu, di masa kerajaan, kata-kata atau kalimat yang paling sopan buhanmu pasti tahu. Bukan ulun, bukan pian, tapi unda nyawa. Itu adalah kata-kata kata yang paling sopan. Bahkan hendak berpandirawan raja aja bila kada beunda bernyawa tuh bisa dihukum. Itu ada catatan sejarahnya itu. Tapi kan wah ini kenapa kalau mengatakan kata unda dan nyawa itu kan seakan-akan lebih di atas daripada kata ikan bungul apa ya lah, kayak ikan tuh standar loh, tapi kan kurang sopan. Kalau ini kan ulun pian kan tersopan sedikit.
Jadi ada kastanya. Lah, jadi kenapa jadi bisa berubah kayak itu? Banyak faktornya. Yang paling berpengaruh itu ya buan Belanda juga. Buan Belanda juga karena nang dalam kan ada dalam dalam penerbitan bahwasanya ya Belanda menghapuskan secara sepihak untuk menghapuskan Kesultanan Banjar. Bujur aja itu menghapuskan secara sepihak. Tapi kan rakyatnya kan berlawan-lawan. Namun ya Belanda mau dihapus suara pasti melawan aja buan masyarakat Banjar nih. Kayak apa caranya untuk supaya supaya mengemutarbalikkan kebudayaannya sedikit dirubah mulai dari kata-kata bahasanya kayak unda lagi unda nyawa itu merupakan kata-kata paling sopan pada masa Kesultanan Banjar. Bahkan sebelum masa-masa Kesultanan Banjar mulai dari zaman kerajaan di Padandaha itu merupakan kata-kata atau kata yang paling paling sopan Pang. Unda nyawa tuh paling sopan, terus di paling sopan teratas, terus menengah itu adalah ulun pian, terus hanyar ikam aja itu unda. Itu kebudayaan jadi ada ceritanya kayak itu. Oke, agama. Kalau agama ini bisa dianggap sebagai penyebaran agama-agama yang ada di Indonesia. Kalau pertama kan jelas dari agama Hindu Buddha ke Indonesia kayak itu. Terus setelah agama Hindu Buddha mulai memudar karena kuatnya agama Islam berpolitik kan, agama Islam jadi naik daun dan tumbuh menjadi sebuah agama kerajaan gitu. Nah setelah agama Islam sudah kuat, lalu datang buan bangsa Eropa menyebarkan agama juga, agama Protestan sama Katolik. Nah itu terus agama Cina apa? Nah agama Cina itu mulai dari bahari dalam arti bukan Konghucu kan tahu Konghucu itu adalah agama yang dikhususkan ya mudah-mudahan lah ada yang orang Cina di sini di K10. Jadi orang Cina itu harus beragama Konghucu, tapi tidak boleh disebarkan ke orang lain dalam arti ritualnya tuh banyak lah itu. Makanya kalau di Indonesia kan agama Konghucu itu kan cuma diikuti oleh orang-orang mayoritas bukan Tionghoa kayak itu, dan peranakan Tionghoa yang ada di Indonesia. Jadi kalau dalam penulisan agama ini ada juga ceritanya kayak itu. Berapa menit tuh ya Allah, kuring aku. Konsep kausalitas tahu kan, sebab akibat. Konsep kausalitas dalam sejarah berupaya menjelaskan peristiwa dengan merangkaikan berbagai fakta dalam sintesis hubungan sebab akibat atau cause effect. Konsep kausalitas menurut Kontowijoyo monokausal, yaitu mendeskripsikan terjadinya sebuah peristiwa. Kalau analisis multikausal mendeskripsikan terjadinya sebuah peristiwa karena berbagai faktor. Kalau ini sudah ada aku jelaskan di sejarah Indonesia, kalau kalian mendengarkan aja. Kayaknya tidak perlu Bang aku jelaskan inilah. Kalau kausalitas itu sebab akibat. Kalaunya dalam sejarah, kalaunya tidak ada penyebabnya kalaunya tidak ada akibatnya pasti tidak ada penyebabnya.
apaan sih? Kalau ada penyebab pasti ada akibatnya itu. Tidak mungkin adanya suatu peristiwa muncul-muncul terjadi tanpa ada penyebabnya itu. Nah, kayak itu aja cara memahaminya. Antara kalau analisis mono sama multi itu ya gampang aja. Kalau mono itu satu, jadi satu penyebab bisa mengakibatkan di sini kan satu faktor ya bisa menyebabkan banyak peristiwa. Contohnya apa? Banyak kayak perang dunia pertama tuh cuma pembunuhan Saigon Jahan, terus nang negara Serbianya melindungi hanya sudah saling lawas hanya menyatakan perang gitu. Multi kausal ini habis kah? Oke. Ya, itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan, kalian silahkan komentar di bawah. Tapi ingat, bertanya itu langsung aja, jangan formal benar lah bertanya itu. Jangan apa yang dimaksud apa itu. Kalau penilaianku, kalau pertanyaan formal itu kok anggap sebagai nilai standar lah, nilai standar KKM kan 70. Kalau bertanya Pak, kalau kayak ini Pak, nah kalau itu bisa aku anggap sebagai 85 lah. Itu aja lah, terima kasih atas waktunya, mohon maaf kalau ada salah. Minggu depan kita ulangan UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.